Nah, bahkan gini, mungkin saya kasih contoh beberapa. Di sini ada beberapa tim saya. Mereka awalnya saya ngomong Yusana, pasien, saya ngomongin Yusana. Mau dokter mau jualan katanya. Suatu hari saya bicara dengan pasien lain, dia dengerin. Pas yang dibicara pasien lain itu adalah kondisi yang dia perlukan. Akhirnya apa? Belum saya keluar ruangan bilang, dok saya mau ngomong sama dokter. Itu lagi dokter cerita apa sama dia? Coba ngomong. Langsung closing. Biasanya yang karena apa? Ya, lebih efek. Tuh yang ketawa-ketawa dia tahu langsung siapa gitu. Jadi kenapa? Karena gini, karena begitu dia kita sudah pernah cerita sama dia, kita sudah pernah sharing. Nah, tapi begitu dia dengar testimoni dari satu orang yang dia tidak kenal, langsung muncul keinginannya untuk konsumsi di sana. Tapi pada saat dia mulai menjalankan bisnis dan mulai prospek dan menghadapi banyaknya objection, karena dia jalan sendirian, dia malam-malam jam 11 telepon saya, dok saya nggak mau jalan bisnis sama lagi. Apaan? Saya ngomong sama 10 orang loh dok, ada 10 orang ditolak. Oke, saya bilang ya baru join, ya jangan jalan sendirian. Kenapa? Karena kita perlu belajar cara handling objection itu dari siapa? Dari apa yang bapak itu, dari kita mengalami banyaknya tidak closing. Oke, jadi walaupun saya dokter, saya mengerti medis, saya juga banyak penolakan. Oh my god. Bapak ibu bukan dokter, aduh kalau misalnya nggak closing, wajar, nggak ngerti medis kok, baru belajar kan. Saya jago loh kalau ngomongin medis, ditolak juga. Tuh yang nolak juga tadi. Satu itu. Kedua paling sedih apa? Kalau ditolak oleh teman dokter sendiri. Pokoknya hari ini banyak tersinggung sama kata saya. Oke. Dan kalau kamu dokter sendiri, jadi oke lah coba-coba. Sama sekali sahabat sahabat perjuangan itu. Saya prospek dia beli tapi hanya untuk coba maksudnya diminum sampai saya sedih banget sih. Waktu itu nilainya 12 juta. Oke. Tapi setiap kali saya ketemu dia, saya selalu ngomong minum. Saya selalu bilang kamu tuh gini minum. Untuknya ada kelas gitu. Kelas cuma beda 2 tahun. Oke. Terus sampai akhirnya tau nggak berapa tahun? Perjalanan saya di sana itu 8 tahun lebih aja. 8 tahun lebih ya. Berarti bapak dan ibu di bawah saya dong. Sorry Pak Johan nggak hadir ya. Di bawah saya kan? Oke. Setelah 8 tahun lebih, tahu-tahu saya ketemu lagi juga di rumah duka. Tahu-tahu dia bilang, Mbak Mira aku mau dong minum Yusana. Coba deh aku coba. Bener coba ya, jangan dibobolin, jangan sampai expired. Iya bener, pasti nggak? Bener. Oke. Apa? Itu dokter loh. Tapi begitu dia tahu minum Yusana, dia merasa manfaatnya. Sekarang bisnis luar biasa. Pedor gitu ya. Jadi tidak ada hal sia-sia pada saat kita sharing Yusana. Tidak ada hal sia-sia pada saat kita banyak mengalami objection. Ya, objection itu adalah suatu proses untuk menuju sukses. Itu pasti. Ya. Jadi kalau sambil kita praktekin nih Dokter Mira, yang pertama kan banyak masalah harga. Sudah tahu kunciannya dari Dokter Mira. Kalau bicara sama harga, ya kita komparasi. Seberapa Anda menghargai kesehatan Anda? Kalau saya bilang karena saya selalu bilang, buat saya orang itu mahal itu kalau sudah sakit. Oke. Biaya obat-obatan, biaya perawatan, walaupun sudah punya insurance, kalau sudah kena cancer, apa itu jadi? Uang semua pada akhirnya naik, mahal sekali rasanya. Karena saya juga pasien cancer, saya tahu berapa mahalnya. Nah, dan kita cuma punya badan satu. Badan satu ini harus kita hargai, harus kita jaga terus. Ya. Banyak orang umur panjang, banyak orang umur pendek. Tapi apakah bisa mencapai ke umur tersebut dengan sehat atau tidak, atau dengan terbaring di tempat tidur beberapa tahun? Banyak contohnya stroke tempat tidur. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang saya selalu gini, dok, ini saya datang, dok saya tuh dari muda saya tuh di emperan toko, jadi kita ngobrol dulu. Saya pernah tahun di emperan toko tidur sampai sekarang saya sudah sukses saat ini dok, nggak ada artinya buat saya. Saya kena cancer, saya mau ngapain gitu? Oke, gitu. Ya. Jadi gini, kita cari uang, tapi kita harus sehat. Supaya apa? Supaya uang ini kita bisa
manfaatkan atau kita buat jalan-jalan lah, buat apapun itu di masa tua. Oke. Itu kalau kita bicara mengenai harga mahal, suruh komparasi antara mendingan jaga atau apa sih? Lebih baik mencegah daripada mengobati prinsip yang kita pakai. Oke, bagaimana kalau yang ini yang sering sekali terjadi dan banyak dialami oleh teman-teman saya juga. Kalau mereka melihat cara saya mengkonsumsi Yusana, mereka semua takut. Sebanyak itu, udah 4 tahun, ginjal lo baik-baik aja. Anya, ginjalnya Anya baik-baik saja. Baik, Oke. Jadi gini, saya selalu bilang gini, kita tahu, kita ingat ya tadi ya, Dr. Samuel ya. Dr. Samuel itu adalah dokter gizi terkenal, paling the best di Indonesia. Itu bahkan mengerti mengenai suplemen itu penting sekali buat kita. Jadi Bapak dan Ibu sudah harus yakin bahwa suplemen itu penting. Oke, dokter nutrisi aja ngomong seperti itu, ini harus yakin ya, gitu. Nah, pada saat saya ditanya, apakah ada efek samping ke ginjal ataupun liver? Ada efek sampingnya. Ada nggak yang tahu efek sampingnya apa? Sehat. Tambah cakep, Sehat. Apalagi? tambah muda. Yes, siapa itu? Bisa. Pasti awet muda tuanya. Pasti. Sekarang dari sekarang ya. Saya kalau dibilang tua saya nggak pernah mau. Jadi gitu. Kenapa pada akhirnya saya selalu bilang gini? Kita sudah tahu. Biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu, kita sudah jelaskan kan mengenai Yusana tentunya. Dan saya selalu bilang gini. Oke, sekarang ini. Kalau minum obat pasti ada efek samping. Tadi kita tahu nih, kita udah sepakat kan, saya selalu bilang teman. Kita kan udah sepakat tadi Yusana itu terbuat dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Oke lah, omega 3 bisa. Oke. Nah, lalu Bapak dan Ibu makan nggak sih tumbuh-tumbuhan itu sehari-hari? Makan nggak sih makanan? Kita kan sudah sepakat Yusana itu kan makanan selnya kita. Jadi kalau memang Yusana itu bisa menyebabkan sakit ginjal, berarti kita nggak boleh makan dong. Oke, kita nggak boleh makan karena bisa menyebabkan sakit ginjal. Tapi yang terjadi adalah apa? Kalau saya minum Yusana, saya akan makin sehat. Saya bisa buktikan dari mana? Dari hasil pemeriksaan kesehatan. Saya selalu pakai itu. Ya. Contohnya, ini saya mau sharing story ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu boleh pakai story saya ini. Saya ada satu pasien usia 71 datang ke tempat saya dengan kondisi fungsi ginjalnya sudah menurun sampai tinggal 15%. Oke, sudah ke Penang, sudah ke Singapura, ke RCM. Semua dokternya menyatakan bahwa sebentar lagi cuci darah. Ya, nah datang dengan kondisi sangat buruk, sangat pucat, sangat lemah, sangat loyo. Oke, saya jelaskan Yusana pada keluarganya dan dia duduk mendengarkan bapak ini. Setelah selesai, kalau seperti itu no choice. Lagian ngapain ke tempat saya sebetulnya, ya kan? Karena sudah tempat itu loh, instansi kesehatan yang besar-besar loh di negara-negara lain. Akhirnya mereka mencari harapan sebetulnya. Nah, saya cuma bilang begini. Oke, saya jelaskan Yusana. Akhirnya bapak ini bilang gini, Dok, saya mau minum, saya mau coba dok. Apa yang dokter bilang semua saya mau coba. Tapi maaf ya dok, saya boleh ya cek lab 3 hari sekali. Saya sudah tahu kenapa mau cek lab 3 hari, karena pengen lihat nih si ginjalnya ini turun nggak sih, tinggal dikit loh, turun nggak sih? Kalau mungkin kalau ada seperti itu jangan takut, percayalah. Kalau saya ada seperti itu, saya happy. Kenapa? Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan itu kan butuh dana. Ada orang yang kita mau kasih di sana dan dia mau serve gitu loh. Jadi silakan Pak, silakan. Jadi saya pantau setiap 3 hari. Yang ada ya udah musik ginjal tetap segitu aja. Jadi trustnya dia semakin muncul, dia semakin, dan baru 2 hari minum pun sudah langsung wah beda. Karena kan saya lakukan usulan terapi, jadi dia datang ke tempat saya rutin seminggu 2 kali. Lalu semakin hari semakin sehat, semakin sehat. Sekarang sudah 6,5 tahun. Oke, dan fungsi ginjalnya berapa? 3 kali lipat, 50%. Wow, oke. Saya tidak pernah mau menjawab apakah sama hasilnya pada orang lain dengan kondisi yang sama seperti dia. Tidak tahu. Kenapa? Karena tubuh kita beda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa samakan. Tapi kita bisa memberitahu bahwa oh ada kondisi seperti ini dari pasiennya Dokter Mira nih. Itu namanya kita sharing story orang lain di sekitar kita untuk apa? Untuk handling objection itu, ya. Nah, jadi yang pasti adalah apa? Saya tidak pernah takut karena apa? Karena kondisinya
sehari loh, jangan sekali sehari, harus 2 kali sehari, ya. Gitu. Jadi tentunya dengan dosis yang benar juga. Jadi jangan takut dengan ginjal dan liver, yang ada ginjal dan livernya pasti makin sehat, pasti. Good. Nah, ini juga nih salah satu contohnya lagi. Memang ya saya akui Yusan itu banyak sekali tipe-tipenya. Dan Pak, pernah ngalamin nggak ada yang nego? Boleh nggak yang ininya aja dulu? Nah ya kan, yang ininya belakangan deh. Nah, bagaimana? Bisakah saya hanya mengkonsumsi satu suplemen? Bisa dong, Anya. Dan saya bilang nggak bisa. Yes ya. Nah, mungkin pertanyaan jadi kurang lengkap. Bisa nggak sih saya cuma mengkonsumsi satu suplemen saja, tapi saya bakalan sehat banget, kesehatan saya optimal? Tidak bisa. Kan tadi dokter Samuel sudah bilang tuh, oke? Bisa nggak sih cuma makan vitamin C aja? Bisa. Tapi kan kita nggak bisa jelaskan secara ilmunya, secara sainsnya lah, istilahnya gitu. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang nggak perlu juga ilmu itu. Jadi bisa saya berikan adalah gini. Oke, kita makan makanan sehari-hari itu banyak kandungannya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, mineral-mineral. Oke. Jadi contohnya gini, nasi ada kandungan karbohidratnya, berarti makro. Oke. Bapak Ibu bisa nggak makan nasi aja tanpa lauk, tanpa sayur, tanpa buah? Oke. Bisa nggak cuma makan wortel aja karena dapat vitamin A-nya? Bisa nggak? Kalau jawabannya, pasti jawabannya apa? Bisa. Sudah. Setelah kalau dia sudah bisa, dia menjawab sendiri, nggak bisa ya dok. Sudah selesai. Beres satu urusan. Oke. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak perlu menjelaskan terlalu lebar kecuali kalau kita tahu histori. Tapi cukup tadi seperti Pak jawab dengan pertanyaan. Yes. Bisa nggak pilih yang ini aja? Bisa. Tapi, nah, kasihlah analogi. Bisa nggak minum vitamin aja? Bisa, makanya. Iya. Yang Lainnya lainnya gimana? Oke, cakep. Tapi balik lagi juga saya bilang, oke, matanya pasti terbantu. Tapi apakah sempurna? Tidak juga. Kenapa? Sirkulasi darahnya gimana? Persyaratannya bagaimana? Lalu yang lain-lainnya gimana? Bisa. Tidak bisa optimal. Sama seperti tadi yang Bu Erni bilang, persendian. Persendian, oke lah prokosa aja. Tapi kembali lagi, sistem geraknya kita kan dipengaruhi otot, syaraf, ligamentum dan yang lain-lainnya semua. Berarti apa? Bisa nggak cuma untuk glukosamin aja? Ya harus dilengkapi lah sama apa? Metode untuk otot-otot. Iya, omega. Oke. Salah satu contohnya lagi. Kakek nenek saya nggak pernah tuh pakai suplemen, tapi umurnya panjang. Emang gini, kalau saya bilang gini, dulu saya Kristen, saya tahu di Alkitab itu ada Bapak Abraham, Nabi Abraham usianya berapa? 100 lebih. 900 tahun lebih, astaga saya nggak sanggup. 900 tahun lebih benar-benar dengan bapak hidup seperti ini selanjutnya. Ya, tapi gini, 900 tahun lebih happy, kenapa? Sehat. Kalau sehat masih bisa cari uang, betul? Kalau nggak sehat nggak bisa cari uang malah happy. Kita mah realistis. Ya uang memang kita harus bisa, gitu ya. Nah, tapi pada saat kakek nenek umurnya panjang, jelas panjang. Orang dunianya aja beda, gitu ya. Jadi saya selalu bilang gini, dulu ada nggak handphone? Wah, oke. Ingat, tadi kan sudah sepakat kita dijelasin. Oh, penyebaran di kita salah satunya adalah gadget, kan? Oke. Terus zaman dulu kondisi tanah, yang Dr. Samuel bilang, kondisi tanahnya gimana? Industri masih sedikit. Oke. Tanaman kalau ditanam terus dipanen, dibiarkan dulu, digemburkan dulu beberapa bulan, baru boleh ditanam lagi. Sekarang enggak. Jarak penanaman tanaman semakin dekat. Akhirnya apa? Obat-obat termasuk kayak segini. Oh ya. Lalu apa lagi? Oh ini, apakah zaman dulu minum vitamin? Saya juga nggak minum vitamin. Ingat nggak sih dulu kita, yang angkatan saya yang 55 tahun ke atas, 55 tahun, saya cuma minumnya vitamin fish oil yang dari ikan hiu. Dulu. Baju masih ada ingat ya? nggak begini. Nah, terus logikanya, nah itulah dunia kita sekarang sudah tidak sehat dan itu sudah didukung oleh banyaknya penelitian. Kalau nggak mungkin suplemen demikian. Oke. Nah, jadi tapi
begitu kita cerita seperti itu aja dia sudah langsung mikir, oh iya dunia sudah beda, nutrisi sudah tidak mencukupi. Berarti artinya apa? Mau tidak mau kita harus dilengkapi oleh suplemen tersebut. Nah, ya tantangannya bisa seperti itu. Tapi suplemen mana yang mau kita minum? Itu aduh merek banyak banget. Nah, setelah itulah kita menemukan di sana. Suplemen apa sih yang mau diminum? Kan mereknya banyak, isinya apa? Sama. Vitamin A, B, C, D, sama. Nah, bedanya di sana, nah tadi itu misalnya teknologi. Bedanya di sana apa lagi? Bioavailability. Apa itu bioavailability? Berarti menunjukkan bahwa kemampuan si zat tersebut diserap ke dalam sel. Semakin tinggi bioavailability, semakin mudah diserap. Artinya apa? Nggak ada tuh yang namanya bakal endapan di ginjal, nggak mungkin namanya ada terjadi aterosklerosis ya. Jadi satu lagi menunjukkan apa? Apakah ada zat sintetis yang berbahaya atau tidak? Itu bioavailability. Terus purity. Nah, saya pernah dengar juga omega 3 produk lain kalau dimasukin freezer 24 jam itu jadi keruh atau jadi berarti apa? Purity. Tidak pure fish oil. Apa zat lain yang kita masuk? Ya, potensi, quality. Disitulah baru kita tegaskan lagi dengan penelitian dari lembaga independen lain seperti Research. Itu sudah sangat menjawab semua. Oke, itu salah satu yang membuat saya bertahan dengan Yusana sampai mahal. Satu lagi mungkin tanya, aku mungkin karena Dr. Samuel belum kenal Yusana. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat di Research edisi 6, ya, kan penelitiannya sedikit berubah. Nomor 6 dan 15 itu ya, bahwa terlihat di situ antioksidan yang ada di dalam Yusana tidak menjadi prooksidan. Tidak menjadi radikal bebas. Tadi kan Dr. Samuel bilang hati-hati antioksidan ketinggian itu bisa menjadi radikal bebas. Oke. Tapi dengan adanya intelligence teknologi justru mengubah antioksidan oleh kemudian tidak akan menjadi prooksidan. Catet. Kuncian itu why Yusana. Jadi handling objection itu anggaplah sebagai suatu latihan untuk Bapak dan Ibu. Ya, tentunya perlu belajar dari amalannya, perlu belajar dari mentornya. Jadi kalau misalnya mentornya, ayo kita prospek, sebenarnya mau ngapain sih? Mau ngajarin kalian, ikut aja, jangan sampai enggak. Ya, nanti udah deh jago banget deh. Kalau udah ngalamin begitu banyaknya objection, Betul. Jadi bagus karena banyak latihan. Latihan tidak bisa kita ciptakan sendiri dengan teman-teman, tapi latihan lebih efektif kalau kita bisa langsung di lapangan dan merasakan emosinya dari para prospek kita dan lihat bagaimana contoh